Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, apakah bisa mendengar suara saya? Bisa, Bu. Jelas nggih? Jelas. Nggih, karena ini waktu sudah menunjukkan pukul 8.30 nggih, seperti undangan yang sudah kami share. Mungkin untuk acara sosialisasinya bisa kami mulai nggih. Sebelumnya kami mengingatkan untuk mengisi daftar hadir yang linknya sudah di-share maupun Oke, Bu, sudah siap. Maupun mengganti background yang sudah kami share pula linknya, nggih. Maksudnya nanti biar kelihatan kalau di foto itu kelihatan cantik. Siap. Kelihatan ganteng, Bu. Ya. Kelihatan cantik, Bu. Nah, nggih, kalau bisa itu videonya juga dinyalakan semua, nggih, biar kita juga tahu Bapak Ibu semua yang ikut rawuh di acara Zoom ini. Nggih, langsung saja nggih Bapak Ibu, kita mulai sosialisasi pelaporan LHKAN tahun 2023, di mana tahun 23 ini untuk pelaporan harta kekayaan tahun 2022 per Januari sampai dengan Desember 2022. Sudah bisa melihat tampilan layar yang terkait materinya, nggih? Belum, Bu. Nggih, sekedap. Belum, Bu. Nggih. Sudah, Bapak Ibu? Sudah, Bu. Sudah. Nggih, sampun. Hari ini kami menyampaikan terkait SE Pak Bupati yang kemungkinan sudah Bapak Ibu terima, nggih, baik maupun fisik maupun soft copy, nggih, terkait penyampaian laporan harta kekayaan aparatur negara LHKAN Pemerintah Kabupaten Pati tahun 2023. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti acara ini. Monggo lanjut. Nah, ini dasar kami pelaksanaan ini adalah terkait surat edaran Menpan RB nomor 2 tahun 2023 tentang penyampaian laporan harta kekayaan aparatur negara. Ini kalau Bapak Ibu yang selama ini sudah diketahui kan LHKASN, nggih. Dengan adanya Permenpan RB nomor 2 tahun 23 ini penyebutannya berubah menjadi LHKAN. Terus yang berikutnya kami tindak lanjuti dengan surat edaran Bupati nomor 030/337 tahun 2023 tentang penyampaian LHKAN di Pemkab Pati. Terus untuk selanjutnya, selama ini apa sih yang sudah kita lakukan? Lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini pelaksanaan pelaporan harta kekayaan yang telah berjalan selama ini itu dilakukan melalui 3 pelaporan. Yang pertama melalui LHKPN, laporan harta kekayaan penyelenggara negara untuk penyelenggara negara dan jabatan tertentu yang ditetapkan. Di Kabupaten Pati yang selama ini diwajibkan untuk pelaporan LHKPN saat ini adalah para eselon 2, anggota dewan, serta para direktur di BUMD. Terus untuk yang kedua, laporan harta kekayaan aparatur sipil negara atau LHKASN terhadap aparatur sipil negara selain wajib LHKPN. Ini yang sudah beberapa tahun Bapak Ibu laporkan melalui aplikasi Siharka. Dan kami selaku admin di kabupaten. Terus yang ketiga, SPT tahunan. Ini yang dilaporkan oleh setiap WPOP, wajib pajak orang pribadi. Nah, aparatur negara ini termasuk WPOP. Terus
Nah, sekarang apa itu ya aparatur negara? Aparatur negara di sini terdiri dari yang pertama ASN, yaitu PNS dan P3K. Terus yang kedua adalah anggota TNI. Yang ketiga anggota Polri. Nah, untuk inspektorat di sini kami hanya fokus pada ASN, yaitu PNS dan P3K di tempat Bapak Ibu semua, unit kerja Bapak Ibu semua. Nah, terus lanjut. Nah, sekarang ini di tahun 2023, apa sih yang harus dilakukan? Yaitu tetap yang pertama, pelaporan LHKPN. Untuk seperti tadi yang sudah kami ungkapkan, untuk penyelenggara negara dan jabatan tertentu yang sudah ditetapkan. Terus yang berikutnya, yaitu dengan pelaporan SPT tahunan bagi aparatur negara sebagai wajib pajak orang pribadi atau WPOP. Nah, terus yang perlu diperhatikan, lanjut Mbak. Nah, di sini yang perlu diperhatikan dengan adanya 2 SE yang sudah kami sampaikan di depan, bukti penerimaan penyampaian SPT tahunan yang di dalamnya memuat laporan harta kekayaan dapat diakui sebagai penyampaian LHKAN bagi aparatur negara. Jadi di sini kami menekankan bahwa penyampaian SPT tahunan yang di dalamnya itu harta kekayaan dilaporkan bisa sebagai bukti penyampaian laporan harta kekayaan aparatur negara bagi aparatur negara atau ASN di sini khususnya, yaitu PNS dan P3K. Jadi sekarang Bapak Ibu tidak usah double entry. Kalau selama ini kan sudah entry di Siharka, pelaporan LHK-ASN, masih berkewajiban juga penyampaian SPT tahunan. Mulai tahun 2023 ini untuk pelaporan 22, cukup mengisi SPT tahunan mawon, tapi di dalamnya harta kekayaannya dilaporkan. Karena pengalaman selama ini, itu kita kan biasanya pada waktu ngisi SPT tahunan, itu harta kekayaannya banyak yang di-skip atau dilewati, tidak di-entry. Gitu. Jadi, untuk yang belum melaporkan SPT tahunan, bisa disesuaikan atau dilengkapi pelaporan harta kekayaannya di SPT tahunan. Terus, bagaimana kalau yang sudah? Mesti kan bertanya seperti itu. Kami mengarahkan untuk pembetulan di SPT tahunan, karena di sini SPT tahunan itu kan di bawah perpajakan KPP Pratama. Jadi kami hanya bisa menyarankan untuk pembetulan SPT. Terus yang pertanyaan berikutnya biasanya, kalau yang sudah terlanjur melaporkan LHK-ASN pripun? Yang sudah terlanjur melaporkan LHK-ASN bagi Bapak Ibu semua melalui Siharka, tidak apa-apa, tetap kami terima. Karena memang SE Pak Sekda itu mendahului sebelum adanya edaran dari Menpan RB. Jadi mungkin sekarang ini itu sudah banyak Bapak Ibu yang melaporkan lewat aplikasi. Nggih, mboten napa-napa, tetap kami terima. Tapi tetap kami harapkan untuk menyusun pelaporan SPT tahunan. Karena nanti yang kami jadikan bukti rekap laporan ke Menpan adalah SPT tahunan yang sudah Bapak Ibu laporkan melalui DJP online. Dan lanjut. Nah, ini yang perlu diperhatikan juga, aparatur negara sebagai WPOP melaporkan laporan harta kekayaan aparatur negara kepada APIP paling lambat 31 Maret untuk setiap tahunnya, Bapak Ibu. Jadi ini sesuai dengan deadline SPT tahunan itu kan biasanya 31 Maret. Nanti kami minta bukti lapor Bapak Ibu semua melalui unit kerja masing-masing
Jadi nanti mohon bantuannya untuk koordinator di masing-masing unit kerja. Kami tetap nyuwun bantuan panjenengan untuk mengkoordinir bukti lapor SPT untuk dikirim ke APIP, di sini inspektorat selaku APIP yang diberi kewajiban untuk memonitoring dan melaporkan ke Menpan. Dan untuk format yang harus dikirim ke kami data nominatif dan bukti lapor bisa dilihat di link yang sudah kami share nggih Bapak Ibu. Nah, cukup dari kami cukup sekian Bapak Ibu. Kalau misal dirasa ada pertanyaan mungkin bisa raise hand nggih atau lewat chat. Nah, mungkin semoga penjelasan kami yang singkat tadi bisa sedikit membuka atau memberi kejelasan Bapak Ibu semua yang sejak kemarin bertanya-tanya, nggih, ini LHK ASN saya nggak bisa masuk pripun, ngoten. Jadi untuk yang belum bisa masuk di aplikasi LHK ASN, sementara kita hentikan, kita arahkan ke pelaporan SPT tahunan. Tapi dengan catatan harta kekayaannya dilaporkan pada waktu pelaporan SPT tahunan. Pada waktu entry SPT tahunan itu juga sama Bapak Ibu, di situ datanya juga lengkap. Ada utang, piutang, harta, baik bergerak maupun tidak bergerak juga ada. Monggo kalau misal ada pertanyaan. Ya coba yang dari chat nggih. Maaf, pembetulan SPT wajib dilakukan atau hanya disarankan Bu dari SMP 1 Margorejo nggih. Kalau kami dari inspektorat kami bisa menyarankan Bapak Ibu karena seharusnya SPT tahunan itu kan kewenangan kantor pajak nggih. Kami kemarin sudah mencoba untuk mengajak kantor pajak pada waktu sosialisasi ini. Tapi mungkin karena kesibukannya nggih belum bisa terlaksana. Jadi kami menyarankan pembetulan wajib pajak apa pembetulan SPT tahunan. Ngoten. Kalau dua-duanya sudah jadi dikirim semua Bu LHK ASN dan SPT, ya nggih. Kalau memang sudah jadi kan berarti sudah laporan lewat Siharka nggih. Mau LHK ASN-nya dikirim ke kami, monggo, ndak nggih monggo, karena di sini yang kami butuhkan bukti lapor SPT tahunan untuk kami rekap, kami kirimkan ke Menpan RB. Ngoten. Nah, ini seperti menyambung pertanyaan yang tadi nggih. LHK ASN nggak usah dikirim, ndak apa-apa. Cukup SPT tahunan karena memang nanti daripada beli materai tapi tidak terpakai mubadir nggih Bapak Ibu, enggak apa-apa yang disampaikan ke kami SPT tahunannya mawon, tapi seperti yang kami tekankan tadi nggih untuk diakumulasi direkap per unit kerja mawon, jadi memudahkan kami untuk memantau. Seperti yang formatnya daftar nominatif yang sudah kami share beserta paparan, daftar hadir, maupun SE-nya. Terus untuk yang SMPN 1 Sukolilo, nggih, untuk PPK yang masa kerja belum ada 1 tahun, apakah juga wajib untuk pelaporan SPT? Ini pemahaman kami ya harus Bu, karena SPT itu kan meskipun nggak 1 tahun penuh dilaporkan, tapi kan tetap selama sudah ber-NPWP kan ya tetap harus melaporkan SPT. Untuk format SPT 23 dan 22 sama apa ada perbedaan? Ini sebenarnya yang paham jawab ini kan dari perpajakan ya, tapi kemarin saya melihat sekilas sih sama. Karena untuk pengisi pelaporan 22
untuk pelaporan tahun 21 itu juga sudah ada harta kekayaan anggota keluarga sama utang yang harus di-entry gitu. Jadi mungkin di sini untuk harta yang dilaporkan bisa disamakan dengan data yang dilaporkan dengan di LHKASN. Nah, terus untuk ini, maaf Bu, adakah sanksinya bagi yang tidak laporan LHKASN? Sekali lagi kami jelaskan, Bapak Ibu, untuk per surat edaran dari Menpan RB ditindaklanjuti dengan SE Pak Bupati, untuk pelaporan LHKASN bisa diganti dengan pelaporan SPT tahunan. Ini juga nanti akan segera diikuti dengan perubahan Perbup terkait LHKASN. Kalau kemarin pada waktu LHKASN tidak melaporkan, sanksinya adalah penundaan TPP. Jadi kemungkinan ini Perbup juga masih proses penggodokan, pengusulan ke hukum hampir sama. Jadi nanti kalau tidak melaporkan sekarang kan SPT tahunan, ya bisa saja untuk TPP ditunda pencairannya. Nah, kalau PU ini PU dari PU sudah LHKASN sudah ngumpul semua tinggal dikirim. Ini monggo mau LHKASN-nya dikumpulkan ke kami monggo. Enggak dikirim juga enggak apa-apa, tapi kami tetap nyuwun bantuannya untuk melaporkan bukti lapor SPT tahunan. Jadi kami juga mohon maaf ya Bapak Ibu dengan adanya SE baru ini Bapak Ibu jadi kerja 2 kali karena memang SE ini menurut kami juga hitungannya di tengah-tengah proses penyusunan pelaporan LHKASN. Jadi mau tidak mau karena ada peraturan di atasnya yang mengharuskan bahwa LHKASN diganti SPT, kami pun mengikuti karena instruksinya seperti itu. Udah. Nah, jadi di sini yang perlu kami tekankan ya Bapak Ibu, meskipun unit kerja panjenengan semua sudah mengirimkan LHKASN lengkap, kami tetap nyuwun bukti lapor SPT tahunan lagi untuk dikirim ke kami. Seperti data nominatif wajib LHKAN 2023 yang sudah kami share nanti itu format nominatifnya seperti itu dilampiri dengan SPT tahunan semua ASN di unit kerja Bapak Ibu. Dan ada yang ditanyakan lagi? Mudah-mudahan penjelasan dari kami ini sudah bisa membantu Bapak Ibu semua atas kebingungan selama ini. Nah, ini ada dari SMP 1 tambah Romong, mohon solusinya untuk SPT tahunan dengan NPWP keluarga yang tertera nama suami dulu. Padahal yang lapor istri gimana? Untuk NPWP yang jadi 1, berarti pelaporannya cukup 1. Kemarin kami sudah bertanya, untuk yang beda NPWP berarti pelaporan SPT tahunannya per NPWP. Jadi pelaporan SPT tahunan itu per NPWP Bapak Ibu. Pengikutnya 100. Mana? Maaf Bu.
Ini dari Korwilcam Pucak Wangi. Maaf Bu, untuk yang laporan SPT tahunan itu yang dikirim hanya lembar bukti lapor saja, apa daftar nominatif atau ada berkas lainnya. Yang dikirim ke inspektorat hanya SPT tahunan, nggih Bapak Ibu. Karena untuk cetak dari DJB online itu kita tidak bisa. Bisanya itu print screen. Kemarin sudah kami komunikasi dengan KPP Pratama. Itu karena ini kan lintas OPD nggih. Jadi kami hanya bisa minta SPT tahunan bukti lapornya yang biasa dikirim lewat email yang warnanya biru itu Bapak Ibu. Nanti yang kami minta untuk direkap dan diserahkan ke kami untuk kami laporkan. Dari SMP 1 Celuak, mau tanya untuk format SPT apa ada yang baru. Ini biasanya itu Bapak Ibu kan terima A2 nggih dari bendahara gaji untuk bukti pelaporan. Nanti buka mawon di aplikasi DJB online. DJB online itu di situ kan sudah ada jadi ikuti format yang ada di DJB online. Maksudnya gimana ini? Dari Puskesmas Sukolilo, kami sudah coba noise, SPT hasilnya lebih bayar. Solusinya gimana? Maksudnya pripun nggih? Mungkin kalau terkait detail teknis SPT-nya, Bapak Ibu bisa konsultasi sama pihak KPP Pratama. Biasanya masing-masing unit kerja itu kan ada AR-nya masing-masing, nggih. Karena untuk teknis pelaporan SPT, pripun itu kan KPP Pratama yang lebih paham. Kami inspektorat di sini selaku diberi mandat wewenang untuk memonitoring penyampaian harta kekayaan di SPT, kami hanya menekankan pada waktu pengisian SPT itu harta kekayaannya dimasukkan. Karena biasanya Bapak Ibu semua itu pada waktu ngisi SPT tahunan hanya pajak nihilnya yang dimasukkan. Karena biasanya PNS itu kan pajaknya nihil nggih. Kalau kecuali kalau ada usaha lain selain profesi PNS itu biasanya ada yang wajib dilaporkan. Tapi kalau memang semuanya PNS semua biasanya pajaknya nihil. Terus langsung di-skip gitu, termasuk utang, harta itu juga nggak dimasukkan, skip lapor sudah nihil, dapat bukti lapor, ngoten. Jadi kami di sini hanya menekankan untuk hartanya itu monggo dimasukkan, hartanya sesuai dengan NPWP, ngoten. Nah, untuk data di SPT, mboten usah dikirim Bapak Ibu, yang dikirim ke kami hanya bukti lapornya mawon. Untuk bukti lapornya itu yang biasanya dikirim ke email yang warnanya biru itu loh Bapak Ibu. Pasti kalau yang satu lembar ya Bu ya. J, yang satu lembar meniko. Satu lembar kecil biasanya itu nanti dicetak, dikirim ke kami. Oke, Bu. Oh, ini ada yang dari Umpek Disdakperin ya. A2 pada penyampaian SPT setahun di bawah 60 juta. Untuk pelaporan harta tidak ada kolom rincian harta. Berarti kalau memang seperti itu, karena ini kan baik aplikasi nggih Pak, aplikasinya dari KPP Pratama nggih Bapak Ibu, ya udah diikuti aja yang harus diisi. Mungkin karena di sini setahun penghasilannya di bawah 60 juta, tidak ada harta yang harus dilaporkan, nggih enggak apa-apa. Tetap nanti bukti lapornya kan dapat bukti lapor nggih itu mawon yang dicetak gitu.
Karena kalau dulu LHK ASN kami bisa mantau yang di dalam, kami bisa melihat, tapi ini untuk SPT tahunan kan kita tidak bisa. Jadi yang bisa kami yakini, bukti lapor bahwa Bapak Ibu semua itu sudah melaporkan hartanya lewat SPT tahunan, ngoten. Jumlah dinkes sama P3K punya enggak? Ada. Untuk KPP Pratama itu tempatnya di mana, Bu? KPP Pratama itu sebelahnya DPU, Pak. DPU ya. J. Jalan Panglima Sudirman, nggih, Pak? Ya, Jalan Panglima Sudirman ya. SD Pati Kidul. Leres, betul. Seperti gitu. Soalnya kemarin itu kan kita mengerjakan SPT tahunan, kita dapat A2 dari bendara. Setelah kita kerjakan kok banyak yang lebih bayar. Terus bagaimana cara mensikapinya bagaimana? Nah, berarti mensikapinya monggo rawuh ke KPP Pratama, Pak, karena ini sampai dengan nanti 31 Maret biasanya mereka itu buka klinik konsultasi, Pak. Di situ sudah disediakan tenaga konsultasinya. Jadi monggo panjenengan rawuh ke situ untuk minta penjelasan nggih terkait itu pelaporannya bagaimana, ada yang lebih bayar. Sampai dengan deadline pelaporan SPT, KPP Pratama biasanya selalu membuka klinik konsultasi. Itu matur nuwun, Bu. Nggih. Nah, ini bila mana sudah pelaporan yang di bawah 60 juta, maka tidak perlu pembetulan J. Tidak usah, karena mau dibetulkan juga tadi kan ada info bahwa untuk yang pelaporan di bawah 60 juta tidak perlu entry harta. Terus untuk pelaporannya ke kami tekankan lagi, itu hanya bukti lapor yang 1 lembar menika. Jadi intinya tahun ini kita tidak usah membuat LHKAN, Bu ya, cuma SPT aja nggih. LHKASN boten, Pak. Kalau LHKAN sekarang kan LHKASN itu penyebutannya diganti LHKAN aparatur. Kalau dulu kan S-nya itu sipil nggih, sekarang itu hanya aparatur. Jadi tetap melaporkan LHKAN melalui SPT tahunan, ngoten. Jadi tidak perlu menyusun siharka lagi, ngoten. Ini berarti untuk yang sudah lapor SPT itu berarti tidak usah lapor LHKN lagi ya, Bu ya? LHKASN betul usah, yang sudah lapor SPT tahunan belum melaporkan LHKASN tidak usah melaporkan, cukup bukti lapor SPT mawon dikirim ke kami. Ya, makasih Bu. Jadi dari yang dikirim lewat email itu tinggal dicetak mawon, Bapak Ibu. Untuk P3K apakah ikut laporan SPT, Bu? Selama dia punya NPWP wajib melaporkan, Pak. Yang baik yang baru? Yang baru maksudnya ini kita kan untuk pelaporan dua-dua, nggih. Selama dia itu mulai kerjanya misal Oktober, berarti kan pelaporannya Oktober, November, Desember. Otomatis harusnya bendahara gaji kan mengeluarkan A2 sejak dia menerima gaji. Oke, terima kasih. Pengumpulannya terakhir kapan, Bu?
31 Maret, Pak. 31 Maret. Nggih, terima kasih Bu. J. Selepas Ada dari lagi? 31 Maret, kalau ya ada yang belum laporan SPT tahunan, adakah sanksi, Bu? Gini Pak, untuk SPT tahunan itu kan leading atau yang ngampu kan KPP Pratama, nggih. Jadi kami inspektorat itu sudah tidak bisa sampai kemungkinan nanti di Perbuk disebutkan bahwa yang tidak melaporkan SPT sampai dengan deadline penyampaian akan ditunda TPP-nya. Kalau dulu LHKSN kan seperti itu. Nanti Maaf Bu, untuk dalam, guru nggih. kan tidak, yang sertifikasi kan tidak ada TPP, yang Nah, yang nggih, biasanya itu ditunda memang banyak. lah makanya itu Pak, nanti kan otomatis kami lihat dulu pada waktu penyusunan perbuknya nggih. Kalau untuk SPT itu kan Dengan di bawah. nginduknya di KPP Pratama nggih. Nanti monggo sanksi apa yang akan diberikan. Kita lihat saja nanti pada waktu perbuk perubahan LHK-ASN. Mungkin kami akan koordinasi dengan OPD teknis nggih untuk memberikan sanksi terutama bagi Bapak Ibu guru yang tidak melaporkan SPT. Ini perubahan perbuknya kan sedang proses penyusunan, Pak. Oke, terima kasih Bu. J. Ya, memang untuk membuat suatu sekolah itu maju berkualitas itu ya dibuktikan dengan lomba-lomba itu. Itu saja dari kami dan selamat untuk mengikuti sosialisasi LHKS. Terima kasih sebelumnya, mohon maaf kami yang didoakan ini untuk banyak sampah dan uang. Untuk itu saya mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya melanjutkan menjawab pertanyaan yang lewat chat nggih Bapak Ibu nggih. Nggih Bu. Mohon Ini- yang speakernya tidak penting dimatikan ya Bu, di informasi biar sosialisasinya jelas. Terima kasih. Makanya kami jadi bingung ini bertanya apa berbicara kepentingan sendiri, kami jadi bingung ini malah. Tadi ada suara wassalamualaikum, saya tak kira sudah selesai Bu. Saya Maaf juga Bu, bingung tanya kok, sekali jadi lagi Bu. Maaf Bu, ada tanya sekali lagi. bapak-bapak menutup pripun, Pak? Unmuting. Nah, udah gini nggih. Saya lanjutkan untuk menjawab pertanyaan yang lewat chat dari Korwil Cam Jaken. Kalau sudah lapor LHK-ASN dan SPT tahunan, buktinya dikirim semua ke Inspektorat J. Kalau LHK-ASN mau dikirim ke kami yang bermaterai, monggo Bapak Ibu. Kalau tidak dikirim, mboten nopo-nopo. Kami hanya menekankan di sini untuk bukti lapor SPT tahunane kemawon yang dikirim ke kami. Karena kalau jenengan ngirim bukti lapor LHK-ASN ke kami, jenengan harus bermaterai. Jadi mending mboten usah yang SPT tahunane mawon yang dikirim ke inspektorat. Terus berikutnya Mbak, naik Mbak. Nah, dengan adanya pelaporan SPT di inspektorat, bagaimana pelaporan SPT kalau NPWP-nya menginduk ke suami? Karena suami istri PNS Bu, terima kasih. Seperti yang tadi kami sampaikan, nggih Bapak Ibu, untuk pelaporan SPT tahunan ini per NPWP. Jadi kalau misalkan pakainya NPWP bersama, ya cukup satu pelaporan SPT-nya. Kalau Bapak Ibu melapor NPWP-nya berbeda, pelaporan SPT-nya sendiri-sendiri, ya berarti dua. Makanya tadi untuk di data nominatifnya itu kan jelas formatnya, nggih. Jadi kalau misal ada gini pertanyaannya, suami swasta, istri PNS, tapi satu NPWP, ya tetap bukti lapor SPT tahunan suami yang dijadikan bukti karena dia satu NPWP. Ngoten.
Udah. Sudah lewat chat sudah kami jawab semua nggih Bapak Ibu nggih. Jadi di sini kami tekankan lagi nggih, untuk yang dilaporkan ke inspektorat itu hanya daftar nominatif yang sudah di-share tadi sama bukti lapor SPT tahunannya mawon. SPT tahunan yang 1 lembar meniko. Jadi cukup niku mawon dengan deadline 31 Maret 2023 nggih, harapannya semua unit kerja yang ada di Kabupaten Pati baik PNS maupun P3K-nya sudah melaporkan SPT tahunan. Monggo kami ingatkan kembali untuk yang belum ngisi daftar hadir nggih, sebelum acara ini kami akhiri, untuk mengisi daftar hadir juga mohon di akhir acara nanti videonya mohon dibuka nggih Bapak Ibu untuk kita foto bersama untuk bukti keikutsertaan panjenengan. Monggo videonya bisa dibuka. Nah. Ini masih ada yang belum dibuka, biar kita seragam untuk yang tadi ajarin. Kembali yang ke awal dulu. Nah, ini. Biar kebuka semua. Nah, nggih. Foto dulu nggih Bapak Ibu nggih. Sudah, Rin? 1, 2, 3. Nah, sampun. Berikutnya. Izin foto nggih Bapak Ibu. 1, 2, 3. Dibuka dulu. Ya. Izin foto nggih Bapak Ibu. 1, 2, 3. 4 halaman. Yang ini monggo dibuka. Ada apa-apa ya? Jadi langsung diambil aja. Udah. Dirasa cukup nggih Bapak Ibu nggih? Sekali lagi ngisi daftar hadir sebelum acara kami akhiri. Ini ada dari Dishub nggih. Masih ada yang chat lagi, izin bertanya Bu, kalau untuk pengisian SPT tahunan salah tahun bagaimana cara merevisinya? Nah, ini mungkin seperti tadi yang saya ungkapkan, untuk teknis permasalahan pelaporan SPT tahunan, monggo rawuh mawon ke kantor KPP Pratama untuk konsultasi nggih, karena teknis pengisian kan mereka yang lebih paham. Mungkin itu yang bisa kami sarankan. Kalau memang dirasa sudah tidak ada pertanyaan lagi, harapan kami Bapak Ibu semua bisa menerima, bisa lebih jelas dengan informasi yang kami sampaikan. Nanti bisa disampaikan ke teman-teman lainnya nggih, karena panjenengan di sini kan kami minta bantuan selaku koordinator di masing-masing unit kerja. Mungkin acara ini bisa kami akhiri. Mohon maaf apabila ada tutur kata maupun tingkah laku kami yang kurang berkenan selama penyampaian materi nggih Bapak Ibu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.